Halo Nandi kami, selamat pagi untuk kita semuanya. Gimana kabarnya pada pagi hari ini? Bapak harap dalam keadaan sehat. Di sini kita akan memasuki pembelajaran bahasa Indonesia yaitu tema 1, subtema 1. Nah, dengan judul ciri-ciri makhluk hidup. Simak baik-baik penjelasan dari Bapak ya Nak, supaya anak Bapak lebih mengerti. Oke anak Bapak, selamat belajar. Ciri-ciri makhluk hidup yang pertama yaitu memerlukan makanan dan air. Nah, setiap makhluk hidup ini Nak memerlukan makanan dan air untuk bertahan hidup. Semua makhluk hidup memerlukan makanan dan air agar tetap hidup. Manusia dan hewan yang tidak makan dan minum selama berhari-hari bisa mati. Tumbuhan juga memerlukan makanan agar tetap hidup. Tumbuhan memiliki cara makan yang berbeda dengan manusia dan hewan. Tumbuhan memiliki daun yang berwarna hijau. Warna hijau pada daun tumbuhan disebut klorofil. Tumbuhan berklorofil dapat membuat makanan sendiri. Proses pembuatan makanan pada tumbuhan dinamakan fotosintesis. Tumbuhan menyerap air dan zat hara dalam tanah. Zat hara adalah campuran dari berbagai zat yang dibutuhkan pada tumbuhan. Zat hara dibutuhkan tumbuhan agar tumbuh subur. Jadi, tumbuhan juga membutuhkan zat hara. Yang kedua, yaitu bergerak. Nah, manusia pasti bergerak untuk mencapai tujuan dari A ke B. Bukan cuma manusia, hewan juga bergerak, baik menggunakan sayap ataupun menggunakan sirip untuk bergerak. Cara bergerak makhluk hidup tentu berbeda-beda. Manusia berjalan atau berlari menggunakan kaki, burung terbang menggunakan sayap, dan ikan berenang menggunakan sirip. Nah, apakah tumbuhan juga bergerak? Menurut Bapak, itu adalah bergerak. Kenapa? Ayo, ya, namun gerakan tumbuhan tidak berpindah tempat. Tumbuhan dalam pot tetap berada di pot. Tumbuhan di halaman tetap berada di halaman. Gerak tumbuhan dapat disebabkan karena adanya rangsangan. Rangsangan tersebut dapat berupa sentuhan dari cahaya matahari. Perhatikan daun-daun putri malu yang mengembang. Daun-daun itu akan menguncup setelah kamu sentuh. Setelah beberapa lama, daun-daun itu akan kembali mengembang. Hal ini membuktikan bahwa tumbuhan bergerak karena mendapatkan sentuhan. Nah, coba kita perhatikan jika disentuh, maka dia akan menguncup. Sudah diperhatikan, Nak? Nah, inilah contohnya ya, Nak ya. Perhatikan daun-daun putri malu yang mengembang. Daun-daun itu akan menguncup setelah kamu sentuh. Setelah beberapa lama, daun-daun itu akan kembali mengembang. Hal ini membuktikan bahwa tumbuhan bergerak karena mendapatkan sentuhan. Nah, ini kan sudah disentuh, makanya dia menguncup kena. Yang ketiga, bernapas. Semua makhluk hidup memerlukan udara untuk bernapas. Bernapas adalah kegiatan menghirup dan menghembus udara. Alat pernapasan makhluk hidup berbeda-beda, antara lain manusia bernapas menggunakan paru-paru. Nah, perhatikan gambar tersebut. Manusia bernapas dengan paru-paru. Dia menghirup udara dan menghembuskan udara menggunakan paru-paru. Nah, sekarang tumbuhan. Nah, bagaimana tumbuhan? Coba kita bisa lihat. Manusia bernapas menggunakan paru-paru. Nah, itu adalah manusia bernapas menggunakan paru-paru. Ikan bernapas menggunakan insang.
dan serangga bernapas menggunakan trakea. Cacing tanah bernapas menggunakan kulit. Katak bernapas menggunakan paru-paru dan kulit. Tumbuhan bernapas menggunakan stomata atau mulut daun. Nah, kita lanjut yang keempat, tumbuh. Nah, setiap tumbuhan adalah proses bertambah ukuran dan berat tubuh. Semua makhluk hidup mengalami pertumbuhan. Manusia ketika bayi tumbuh kecil, kemudian tumbuh menjadi dewasa. Hewan dan tumbuhan mengalami pertumbuhan. Perhatikan gambar berikut, mulai dari bayi, balita, anak-anak, sampai remaja hingga dewasa. Nah, itulah yang dinamakan tumbuh. Oke, Nak. Nah, sekarang kita perhatikan pada tumbuhan. Mulai dari biji, kemudian memiliki akar, memiliki daun, kecambah, dan jadilah tumbuhan. Inilah yang disebut dengan tumbuh. Oke, Nak Bapak, apakah sudah mengerti? Kita lanjut yang kelima, berkembang biak. Nah, di sini berkembang biak artinya menghasilkan keturunan. Misalnya pada manusia, ibu melahirkan bayi. Hewan juga berkembang biak. Ada hewan yang berkembang biak dengan cara beranak dan bertelur. Contoh hewan yang berkembang biak dengan bertelur antara lain. Nah, di sini ada hewan yang bertelur. Yang pertama yaitu ayam. Yang kedua yaitu ikan. Yang ketiga burung. Yang keempat yaitu ular. Dan masih banyak lainnya. Bukan cuma ini ya, Nak. Ini adalah salah satu contoh yang bertelur. Sekarang contoh hewan yang berkembang biak dengan beranak antara lain sapi atau lembu. Lalu yang kedua gajah. Yang ketiga kuda. Dan yang keempat yaitu bebas seperti kucing, anjing juga beranak. Nah, yang keenam peka terhadap rangsangan. Rangsangan adalah suatu yang dapat mempengaruhi kerja organ tubuh. Misalnya ketika melihat sinar matahari, secara otomatis kita akan menutup mata. Daun putri malu akan mengatupkan daunnya ketika disentuh. Hewan berkaki 1000 akan menggulungkan badannya jika disentuh. Ini tadi yaitu daun putri malu. Ketika disentuh maka dia akan menutupkan daunnya. Nah, yang kedua yaitu hewan kaki 1000. Ketika disentuh dia akan menggulungkan badannya. Oke, anak didik kami, apakah sudah mengerti mengenai peka terhadap rangsangan? Sekarang kita lanjut faktor yang mempengaruhi pertumbuhan. Manusia, hewan, dan tumbuhan memiliki faktor yang mempengaruhi pertumbuhannya. Pertumbuhan manusia dipengaruhi oleh makanan. Manfaat makanan bagi tubuh adalah menjaga agar badan kita tetap sehat, tumbuh dan berkembang dengan baik. Agar semua itu dapat terpenuhi, kita harus makan makanan bergizi secara teratur. Makanan bergizi adalah makanan yang mengandung zat-zat gizi yang diperlukan oleh tubuh. Salah satu makanan yang dapat dianjurkan dalam pengolahan gizi adalah konsumsi makanan 4 sehat 5 sempurna. Jadi 4 sehat 5 sempurna adalah salah satu contohnya. Makanan 4 sehat 5 sempurna yaitu 1. Makanan pokok seperti nasi, sagu, jagung, kentang, singkong. Itu mengandung karbohidrat. Nah, yang kedua yaitu lauk pauk seperti tahu, tempe, daging, dan telur. Itu mengandung protein. Yang ketiga sayur mayur seperti wortel. Nah, yang keempat buah-buahan seperti jeruk, apel, pepaya, dan masih banyak lagi yang mengandung vitamin.
Yang terakhir, buah-buahan seperti jeruk, apel yang mengandung vitamin. Yang terakhir juga susu tadi itu ya nak ya. Membuat kalimat efektif. Nah, di sini kita sudah masuk membuat kalimat efektif. Kalimat yang tersusun harus memenuhi syarat kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang secara menyusun mudah dipahami dan tersampaikan maknanya secara tepat oleh pembaca atau pendengar. Syarat kalimat efektif haruslah mempunyai struktur yang lengkap. Artinya, kalimat itu harus memiliki unsur-unsur subjek atau S, predikat atau P, objek atau O, atau bisa ditambahkan keterangan K. Jadi bisa disebut SPOK. Subjek atau pelaku dalam kalimat merupakan yang dilakukan kegiatan. Subjek berupa kata benda, nama orang, binatang, dan tumbuhan. Jadi itu adalah orang pertama. Contohnya Adam, harimau, rumput, dan rumah sakit. Itu adalah kalimat pertama ataupun kata benda yang pertama. Jadi subjek ini bisa nama orang ya nak ya. Contohnya Budi, Putri, dan masih banyak lainnya. Kita lanjut predikat. Predikat atau kata kerja merupakan unsur yang menyatakan suatu kegiatan yang dilakukan. Contohnya tidur, bernapas, bergerak, dan memasak. Jadi ini adalah menyatakan suatu kegiatan. Sekarang objek atau disingkat dengan O. Objek merupakan suatu yang dikenakan pekerjaan suatu pelaku dalam kalimat. Objek juga merupakan kata benda seperti ibu, Adam, dan burung. Jadi objek itu yang dikenakan kepada pelaku. Nah, yang terakhir keterangan. Keterangan berfungsi sebagai penjelas tentang bagaimana, di mana, kapan suatu peristiwa dalam kalimat itu terjadi. Contohnya ke rumah, di rumah, menggunakan sendok, dan masih banyak lain. Nah, itu adalah bagaimana kita mengetahui dan kinerja dari SPOK, subjek, predikat, objek, dan bisa ditambahkan dengan keterangan. Perhatikan contoh kalimat berikut ini. Bergerak, tumbuhan bergerak. Jadi tumbuhan adalah kalimat dari pertama ataupun sering disebut dengan subjek. Nah, bergerak adalah predikat. Nah, yang selanjutnya makan. Sapi makan rumput. Jadi sapi itu adalah subjek, predikat, dan objek. Jadi sapi, subjek, predikat, makanan, dan objek rumput. Bernapas. Manusia bernapas menggunakan paru-paru. Nah, sekarang kita masukkan manusia adalah subjek, bernapas adalah predikat, menggunakan paru-paru adalah keterangan karena dia menggunakan paru-paru. Nah, sekarang kita lanjut lagi, yaitu membuat cerita dari gambar berseri. Nah, di sini kita akan membuat gambar cerita. Gambar berseri adalah rangkaian gambar yang menceritakan suatu peristiwa secara beruntun. Setiap gambar yang ditampilkan ceritakan bagaimana dari cerita yang akan disampaikan. Gambar berseri disusun secara urut sehingga membentuk suatu cerita yang beruntut. Berikut langkah-langkah dalam membuat cerita berdasarkan gambar berseri. Amatilah gambar dengan seksama. Yang kedua, buatlah kalimat sesuai gambar. Yang ketiga, kalimat itu disusun menggunakan kalimat efektif SPOK ya nak ya. Baru yang selanjutnya, susunlah kalimat tersebut dengan baik sehingga menjadi sebuah kalimat yang runtut. Yang runtut itu dimaksud dengan kalimat yaitu yang tersusun dari gambar-gambar tersebut.
Untuk tugasnya, silakan buka halaman 13, kerjakan yang bagian tabel tersebut. Tulis nama makhluk hidupnya, dia berkembang biak melahirkan atau tidak. Tulis di buku tugasmu dengan tulisan tegak bersambung. Oke anak didik kami, sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jika ada pertanyaan silahkan japri kepada Bapak. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa.